Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Masih Fadira dengan NIM 1701622022. Di sini saya akan membahas tentang topik mengenai identitas nasional. Dalam topik identitas nasional kali ini, ada 3 subtopik yang meliputinya, yaitu definisi identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, dan faktor pembentukannya. Definisi identitas nasional. Secara harfiah, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada suatu kelompok berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki kelompok tersebut. Jadi, identitas nasional merupakan ciri khas suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok lainnya. Kita akan membahas identitas nasional menurut beberapa tokoh. Ada 3 tokoh, yaitu Chami, Kailan, dan Kaneswara. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan, menurut Kailan, identitas nasional adalah manifestasi atau perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu bangsa yang membuatnya berbeda dengan bangsa lain. Nah, kemudian ada pendapatnya Ganeswara. Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi atau perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan. Seperti Indonesia memiliki berbagai macam suku yang dihimpun dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Kita bahas ke topik unsur-unsur identitas nasional. Nah, unsur-unsur identitas nasional dalam buku Ujang Carda itu ada 4, yaitu pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Ada pola perilaku. Nah, gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh misalnya adat istiadat, terus budaya dan kebiasaan, terus gotong royong. Nah, itu merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Kemudian ada lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini tuh memiliki makna, yaitu sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara, seperti bendera merah putih yang memiliki makna sangat mendalam, terus lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat-alat perlengkapan. Nah, alat-alat ini digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang berupa kayak membangun bangunan, terus peralatan maupun teknologi, yang pastinya tiap kelompok atau tiap bangsa itu memiliki berbeda-beda alat perlengkapannya. Dan terakhir ada tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis atau tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini menjadi unsur-unsur identitas nasional juga, karena di dalam suatu bangsa pasti memiliki tujuan yang sama, yang ingin dicapai bersama-sama misalnya. Nah, di sini ada salah satu kebudayaan yang menjadi identitas nasional Indonesia, yaitu berupa alat musik yang dinamai angklung. Nah, angklung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia dan menjadi kebanggaan tersendiri karena menjadi identitasnya di mata dunia. Angklung juga telah diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, yaitu UNESCO, sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia sejak 16 November 2010. Kini, setiap tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Semoga keindahan alunan suara angklung membuat Indonesia semakin dikenal di seluruh dunia, dan kebudayaan Indonesia juga semakin lestari, berkembang, dan semakin maju. Identitas nasional, sekarang kita akan membahas tentang faktor pembentuk identitas nasional yang terdiri dari 7 faktor. Yang pertama primordial. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa dan negara. Nah, faktornya itu seperti kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian ada sakral, yaitu berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini juga menjadi faktor pembentukan identitas nasional. Dan yang ketiga ada tokoh. Nah, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Nah, pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya kalau di Indonesia itu Soekarno. Kemudian ada kesediaan bersatu dalam perbedaan. Walaupun 3 faktor yang sebelumnya itu merupakan kesamaan, pasti setiap kelompok atau golongan memiliki perbedaan. Nah, jadi yang membentuk suatu identitas nasional ini dikarenakan masyarakatnya bersedia untuk bersatu walaupun memiliki perbedaan. Nah, yang kelima itu sejarah. Nah, sejarah ini biasanya dari persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, sehingga menimbulkan solidaritas dan tekad untuk sama-sama bangkit.
Jadi biasanya contoh seperti sama-sama menderita karena penjajahan, nah, sehingga membuat bangkit untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi agar tidak mudah dijajah. Nah, kemudian ada perkembangan ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, setiap orang akan saling bergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam perkembangan ekonomi, semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi disebut solidaritas organis. Nah, kemudian ada kelembagaan. Nah, menurut Thailand, identitas nasional terbentuk karena dua faktor, yaitu faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis, dan faktor subjektif seperti histori, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Di sini ada bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno. Yang pertama ada bangsa nasional atau bangsa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Dan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus falsafah negara, yaitu Pancasila. Dan konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya ada konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.